Kamu sedang mendengarkan Siar In. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Aku sekarang lagi take podcast di jam 1.52 pagi di hari Kamis Kliwon. Jadi mungkin sekarang jatuhnya malam Jumat. Dan sebelum take podcast ini aku tuh udah merasakan feel horor gitu. Aku udah merinding nih dari tadi. Bahkan aku tadi sempat keluar dan aku ngelihat, wah ternyata malam ini ada bulan purnama. Dimana kalau aku kecil itu inget bulan purnama itu pasti identik sama film-film horor. Jadi beberapa film tuh aku nonton gitu, kalau misalkan udah yang di shoot itu bulan purnama tuh langsung ada suara au. Jadi ya keinget itu aja sih sedikit. Oke, langsung aja ya kita ke ceritanya. Aku menyiapkan cerita yang cukup membuat aku merinding. Dimana saat aku bikin draftnya sambil aku menulis cerita ini, aku tuh kayak memvisualisasikan gitu di dalam pikiran aku. Dan wah, serem banget sih. Jadi menurut aku ini cocok banget nih untuk aku bacakan sekarang. Kali ini kita mendapat cerita dari seseorang yang bernama Ardi. Pernikahan. Kalian tahu kan, kalau menikah itu adalah janji suci yang dilakukan dengan seseorang yang kita rasa tepat. Kira-kira begitu menurut pandangan Ardi. Ini adalah cerita Ardi saat datang ke kampung halaman istrinya di daerah Pulau Jawa dalam rangka berziarah ke makam leluhurnya. Pada saat itu posisinya Ardi ini masih menjadi calon suami. Dan keluarga besar dari istri yang ada di kampung itu meminta Ardi datang ke situ dengan tujuan apa ya, istilahnya itu kayak cocok nggak nih di sini. Singkat cerita, di hari H jalanlah Ardi ke sana. Tempatnya lumayan jauh, di mana memakan waktu perjalanan yang cukup lama. Ardi itu berangkat menggunakan mobil di pagi hari, sekitar jam 7. Lalu sampai ke kampung halaman istrinya itu siang-siang sore jam 3-an gitu. Bisa dibayangin kan jauhnya. Dan gak cuma jauh, jalanannya ini pada saat itu belum bisa dilalui dengan tol. Kenapa bisa sangat lama ya karena itu. Lalu di perjalanan treknya itu juga cukup ekstrim ya. Jalanan yang berlika-liku, banyak pepohonan di sebelah kiri dan kanannya. Kalau untuk penduduknya di sini itu bisa dibilang jarang ya. Bisa dilihat dari selama perjalanan ini, Ardi melihat di sisi kiri kanannya ada rumah penduduk, tapi jarak antara satu dan yang lainnya itu lumayan jauh. Sampainya di sana, Ardi pun bersilaturahmi dan langsung jalan menuju makam leluhur istrinya. Saat sudah sampai, dipersilakanlah untuk duduk di depan dan ternyata di situ tuh udah disiapkan tikar juga. Jadi keluarga besar dan Ardi pun membaca doa seperti ya ziarah pada umumnya. Di tengah doa, Ardi ini kaget karena dari ekor matanya itu dia melihat seperti ada sesuatu yang perlahan itu keluar dari dalam tanah. Ardi yang lama-lama merasa risih menatap kuburan yang ada di depannya. Dan alangkah terkejutnya Ardi, dia melihat sosok perempuan itu langsung muncul. Jadi yang tadinya tuh perlahan tuh langsung blek gitu. Ardi ini langsung kaget. Ditanyalah Ardi ini, "Kenapa Thomas?" Dan Ardi bilang,
"Ah, enggak kok, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa." Setelah kepanikan itu, gak lama situasi kembali kondusif. Nah, ternyata setelah selesai ziarah dari makam leluhur yang ini, masih ada satu lagi tempat yang harus diziarah ke sana. Satu tempat ini atau makam yang lainnya ini ada di desa sebelah. Jadi perlu jalan yang ya agak jauh dan suasana juga semakin mencekam karena hari itu sudah mau maghrib. Sesampainya si Ardi ini di makam leluhur yang satunya lagi, Ardi ini melakukan doa seperti tadi dan ternyata di sana juga sudah disiapkan tikar. Dan lagi-lagi di tengah doanya ini Ardi menangkap dari sudut matanya bahwa di sebelah kanannya itu ada banyak sosok anak kecil yang sangat hitam. Ardi yang gak fokus pun langsung kembali memfokuskan dirinya untuk berdoa. Tapi semakin lama Ardi ini tiba-tiba menangkap juga dari sudut matanya yang sebelah kiri. Dia melihat ada sesosok kepala dengan rambut gimbal. Tapi kali ini gak dihiraukan karena mungkin sebelumnya udah kaget atau dia gak mau bikin suasana ini jadi tambah canggung. Singkat cerita, acara berdoa selesai dan Ardi ini kembali ke rumah istrinya. Nah, karena situasinya sudah mulai malam, Ardi ini disarankan untuk menginap di sana karena jaraknya itu kan lumayan jauh dan di kampung ini kalau ada orang dari kota apalagi jaraknya jauh biasanya itu disarankan untuk nginap dan dijamu dengan meriah di sana. Ya, ciri khas masyarakat desa yang ramah dan masih banyak di sana. Saat dijamu itu, keluarga dan tetangga itu pada ngumpul di rumahnya istrinya Ardi ini. Di tengah lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba Ardi bicara, tadi aku lihat kepala." Semua orang di situ kaget dan langsung disambut antusias dengan berondongan pertanyaan. "Hah, kepala di mana, Mas? Kayak gimana bentuknya? Di sebelah mana Mas lihatnya?" Nah, Ardi ini tuh dicolek sama mertuanya yang kebetulan ada di sampingnya dia. Terus karena dia mengerti situasi, Ardi bilang, "Enggak, tadi aku lihat batok kelapa dikirain kepala." Tawalah semua tetangganya dan saudara-saudaranya. Malam semakin larut, tetangga pulang dan situasi rumah jadi sepi di mana hanya ada Ardi dan keluarga dari istrinya. Mertuanya atau bapaknya istrinya ini bertanya, "Nah, Ardi tadi lihat kepala di mana?" Ardi pun menjawab, "Saat tadi di makam kedua." Disitulah mertuanya bercerita bahwa dulu leluhurnya itu adalah orang yang cukup alim pada masanya. Sebut saja namanya Pak A. Pak A ini cukup terkenal di sana dan sering mengobati orang-orang yang sakit non medis dengan cara yang baik. Cuman Pak A ini punya adik, sebut aja namanya Pak B. Pak B ini adalah seorang yang terkenal ahli santet di wilayah itu. Suatu hari ada orang yang terkena gatal-gatal dan ada bisul banyak lah di badannya. Berobatlah orang itu ke Pak A. Dan besoknya Pak B keluar tuh dari kamarnya dan dia keluar itu kondisinya sama orang itu. Dia bisul dan gatal-gatal. Dan gak lama dari itu Pak B ini sakit-sakitan. Gak lama itu meninggal. Tapi
ya kayak meninggal kayak enggak gitu. Kalau menurut cerita mertuanya ini, karena ilmunya Pak B ini cukup kuat, jadi agak susah untuk diterima di dunia. Singkat cerita, karena Pak B ini susah untuk meninggal, jadi kepalanya itu diputus dari badannya dan dikubur terpisah, di mana Pak B ini dikubur di belakang rumahnya Pak A. Setelah beberapa tahun setelahnya, Pak A itu meninggal. Dia dikubur dengan kepala Pak B yang sebelumnya udah dikubur duluan. Ardi yang mendengar cerita itu cukup kaget karena berarti yang dia lihat tadi itu beneran. Singkat cerita, Ardi kembali ke Jakarta lagi dan beberapa bulan setelahnya menikahlah dia dengan istrinya ini. Dan setelah menikah, Ardi ini tinggal bersama istrinya di rumah ibunya di Jakarta. Suatu hari saat Ardi ini duduk-duduk di teras, sekitar ya jam 5-an gitulah, mau maghrib. Nah, Ardi ini kaget karena saat dia duduk itu dia perhatikan keluar. Ardi ini melihat kepala yang dilihatnya beberapa waktu lalu. Tapi usut punya usut, kepala ini itu nggak bisa masuk karena di rumah ibunya pagarnya ini menggunakan kuningan. Jadi kalau menurut kepercayaan, pagar yang terbuat dari kuningan itu bisa menolak makhluk-makhluk halus dari luar. Sekian cerita hari ini. Terima kasih untuk Ardi yang udah ngirimin ceritanya. Selama bacain ceritanya ini aku tuh bener-bener ngerasa merinding banget. Apalagi sekarang udah jam 2 lewat ya. Bagi kalian yang mau share cerita horor, bisa lewat Instagram atau lewat email aku. Kalau di Instagram bisa lewat @siar.inpodcast, atau kalian kalau lewat email kalian bisa ke in.channelhorror@gmail.com. Nanti aku masukin deh di deskripsi cerita ya. Oh ya, dan kalau kalian yang mau berkomentar tentang cerita kali ini, aku akan post di Instagram ya. Jadi kalian bisa tuh komen di situ. Ditunggu ya partisipasinya dari kalian. Sekian dulu ya, terima kasih.